lipat selimut ya teman-teman, dan lanjut buka pintu di pagi hari, lebih kurang jam 6 pagi ya teman-teman. Dan aku itu buat sarapan nenek ya. Lanjut aku tuang oat ke dalam gelas dan aku ngusapin mukanya si nenek ya teman-teman. Dan ini ada wijen hitam, kacang, dan di dalamnya ada kismis. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih dari susu segar tadi ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat. Dan berharap kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, jumpa lagi dengan aku Emi BW TKW Taiwan, Jemaah Dusun Semangat. Oh ya teman-teman, ini aku bangun tidur ya, mungkin lebih kurang sekarang jam 6 ya teman-teman. Dan aku itu merapikan tempat tidur, lipat selimut, lanjut ada kipas kecil itu aku cas dulu ya teman-teman. Dan ada juga kipas ya, sebab kalau lagi malas buka atau menghidupkan AC, jadi aku itu pakai kipas yang kecil itu aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, lanjut aku keluar kamar ya teman-teman untuk buka pintu depan ya teman-teman. Seperti biasa ya, kalau pagi itu kita bangun tidur, aku itu buka pintu, lanjut aku sedikit memandang pemandangan yang sangat sejuk ataupun sangat segar di depan, tapi aku nggak buka pintu. Lanjut aku itu masuk ke dalam lagi ya teman-teman. Dan aku juga lihat, oh iya jam 6 kurang 10 menit, lebih kurang 9 menit seperti itu ya teman-teman. Dan aku juga buka pintu ya teman-teman. Di sana aku mau masuk kamar lagi ya teman-teman untuk ganti air oksigen atau tabung si nenek ini yang di dalam gelas ya teman-teman, sebab itu setiap pagi itu rutinitasnya harus dibersihkan, diganti ya teman-teman airnya supaya nanti fresh lagi, sebab air itu sudah berbusa ataupun berbuih ya, sebab itu dari pagi sampai ke besok pagi lagi ya teman-teman, seperti itu. Dan di kamar juga itu ada madong ataupun sebab untuk ke WC duduk gitu ya teman-teman. Lanjut aku itu pergi ke dapur ya teman-teman untuk ganti air itu, dan aku cuci dulu ya teman-teman sampai bersih, karena airnya itu sebenarnya nggak kotor tapi sudah harus wajib diganti ya kata tukangnya waktu itu. Dan aku sabun sampai bersih ya teman-teman. Ini aku nyucinya di wastafel dapur aja yang memang untuk tempat cuci piring ya teman-teman ya. Dan inilah rutinitasku setiap pagi ya teman-teman. Lanjut ke video, ini akan aku isi air ya teman-teman. Airnya itu air dispenser yang dingin, enggak terlalu dingin ataupun hangat kuku. Lanjut aku keluar lagi dan masuk kamar untuk masang yang tadi selang itu ya teman-teman, selang untuk hidung si nenek ini ya. Ternyata kalau nggak pakai selang ini si nenek itu meler ya, terus keluar seperti ingus dari hidungnya. Sepertilah itulah teman-teman ya. Dan nenekku juga masih tidur ya teman-teman. Lanjut mau aku bangunkan. Dan aku juga pergi ke dapur lagi untuk ngambil air hangat kuku untuk cuci muka si nenek. Sebelum aku cuci muka si nenek, aku itu buat sarapan paginya dulu ya. Ini ada seperti apa ya teman-teman, kayak seperti kacang kedelai yang kering gitu, dan ada 1 bungkus oat ya yang sudah beli sasetan, dan aku tuang ke dalam gelas ya teman-teman. Nanti sudah semua dituang, mau dikasih air panas ya, lebih kurang 3/4 air panasnya ya teman-teman.
Inilah rutinitasku selama di majikan yang baru ini ya teman-teman. Setiap pagi aku kerjakan hal yang sama ya teman-teman. Dan juga itu air dispenser sudah kurang, jadi aku isi lagi ya teman-teman. Dan airnya seperti itu ya teman-teman, nggak penuh ya. Dan aku juga ngambil air untuk minum obatnya si nenek. Dan aku siapkan dulu, lanjut aku ke kamar untuk cuci muka nenek pakai handuk kecil itu ya teman-teman. Kalau bahasa Taiwan itu namanya silien ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Inilah aktivitasku setiap pagi. Lebih kurang ini 1 jam ya untuk mengurus nenek, ngasih sarapan nenek. Lanjut aku rapingkan rambutnya ya teman-teman. Dan aku elap semua leher seperti takutnya dia ada keringetan kalau lagi nggak mau pakai AC. Namanya juga orang tua ya teman-teman, kadang-kadang mau pakai AC, kadang-kadang nggak mau. Dan jari-jarinya pun dielap ya, takutnya kotor, nggak tahu dia habis garuk apa atau pegang apa lagi tidur gitu atau ileran gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dicuci kayak gitu ya teman-teman. Terkadang aku itu ngomongnya pakai bahasa isyarat ya teman-teman. Itu aku sudah cuci muka si nenek, lanjut aku bawa sarapannya 1 bungkus oat dan tadi soya yang kering itu, ataupun seperti kacang kedelai gitu yang sudah jadi bubuk ya teman-teman. Dan aku kasih obat dulu sebelum sebelum makan sarapan paginya itu ada obat ya teman-teman, 3 biji seperti itu. Sepertinya obat kencing manis ya teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, kalau jadi seorang pembokat itu ya seperti itu ya. Harus pekerjaannya itu sepertinya simpel dan ringan tapi tanggung jawab. Dan itu ada satu botol ya teman-teman, 1 botol susu kencing manis ya, seperti untuk merendahkan kencing manis seperti itu. Kalau bahasa Taiwannya kencing manis itu dang niofin ya teman-teman. Dan aku juga dikasih celemek anduk kecil dulu ya supaya nggak kotor nanti bajunya, sebab kadang-kadang si nenek makannya belepotan ya teman-teman. Aku itu duduknya di tempat tidur di ranjangnya ya teman-teman, sebab kadang kalau mau duduk di kursi itu sepertinya menyamping, jadi kasihan si neneknya kayak gitu. Ya teman-teman, nenek itu mungkin juga sudah lapar ya, jadi minumnya itu lahap banget. Kadang aku sendok, kadang aku tuang pakai gelasnya, tapi karena itu pekat ya teman-teman ataupun kental, jadi aku pilih ku suapin aja pakai sendok seperti itu ya teman-teman. Ya intinya kalau jaga orang tua itu kitanya harus ekstra sabar ya teman-teman. Terkadang yaitu anginnya ada yang ke barat dan ada yang ke timur ya. Lanjut harus sediakan tisu itu di depannya supaya enggak nanti belepotan. Dan tempat tidurnya si nenek itu terlalu rendah, jadi aku itu ngebungkuk gitu ya teman-teman. Jadi aku tinggikan dulu ya teman-teman ya, supaya duduk untuk nyuapin si nenek itu enak kayak gitu. Sekarang sudah tinggi ya, karena itu ranjangnya bisa tinggi ataupun direndahkan dan bisa buat duduk sandaran gitu ya teman-teman. Ya kalau kata anaknya harganya mahal ya teman-teman ya. Dan itu sarapannya sudah habis, lanjut aku kasih minum air anget kuku ya teman-teman si neneknya. Dan kadang dia itu males banget minum air putih gitu ya teman-teman. Dan orangnya sangat pembersih ya, nggak mau sedikit ada kayak gitu di mulutnya, sisa-sisa makanan gitu. Dan itu susunya ya teman-teman, nanti mau aku kasih sedotan ya, karena kadang-kadang kalau dia minum kayak gitu nanti belepotan ya teman-teman, jadi aku kasihnya pakai sedotan kayak gitu. Dan di belakangku itu ada kipas, jadi jilbabku itu terbang-terbang ya teman-teman, sebab itu jam 6 pagi mataharinya sudah
cerah banget sekarang sebab sudah mulai musim panas ya teman-teman. Dan si nenek itu kalau setelah minum susu ini nanti ada lagi obat ya teman-teman. Obatnya itu banyak ya. Jadi harus minum obatnya itu rutin ya teman-teman. Dan ini aku kasih obat ya buat si nenek bebohonya. Obatnya itu banyak. Kalau pagi itu nanti dihitung dulu teman-teman sama nenekku. Takutnya ada yang kurang. Jadi kalau kurang itu nanti dia marah loh teman-teman ya. Ya begitulah teman-teman orang tua ya. Dan dia itu gendut banget ya teman-teman. Beratnya itu kalau nggak salah mungkin 87 kilo ya teman-teman. Tapi nggak ku angkat ya. Kalau kayak mandikan itu aku itu dibantu sama menantunya ya teman-teman. Kita itu mandikannya itu berdua dan nenek juga mandinya 2 hari sekali. Kalau minum obat itu dia mau minum air putih ya teman-teman. Dan sekarang minum obatnya sudah selesai, aku rapikan selimutnya. Nggak lama nanti dia akan tidur ya teman-teman. Lanjut aku kasih dulu apa teman-teman, hand body ya teman-teman. Kalau bahasa Taiwan itu lui ya teman-teman, supaya kulitnya itu nggak kering. Dan apa disebabkan sekarang musim panas jadi cepat kering banget ya teman-teman kulit. Dan si nenek itu sudah mulai anteng ya dan sudah ngantuk lagi ya teman-teman. Sebab bangun tidur itu aku ganti pampers, lanjut aku apa tadi ya teman-teman disilin mukanya atau dicuci muka pakai handuk kecil itu ya teman-teman. Kalau untuk ganti pampers itu akan aku skip ya teman-teman sebab nanti nggak boleh ya, sebab itu privasi. Dan lanjut ini aku cuci botol susunya ya teman-teman, sebab di sini kalau kita habis minum susu atau apa itu botolnya itu sampahnya lain ya teman-teman, sebab nanti ada yang ngambil kayak gitu. Dan aku cuci semua gelas-gelasnya si nenek yang bersih, dan cangkir untuk minum obatnya pun harus dicuci ya teman-teman. Setelah cuci gelas si nenek ini aku mau sarapan dulu ya sebelum nyapu ngepel rumah dan cuci teras di depan ya teman-teman. Sebab karena mungkin efek sudah biasa sahur jam 3:30, jadi sekarang jam 7 itu sudah lapar ya teman-teman. Dan aku itu minum Nescafe ya teman-teman. Nescafe yang enggak ada gulanya, setengah sendok seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau aku lagi ngantuk aku kasih lebih kayak gitu, lebih kurang 1 sendok teh ya teman-teman. Dan aku kasih 1 sendok teh gula ya, karena tidurnya sudah banyak tapi masih ngantuk aja ya teman-teman. Lanjut teman-teman, aku kasih air panas. Dan ini aku kasih air panas ya teman-teman. Lanjut aku tambah susu segar ya, supaya lebih apa, satunya cepat dingin, keduanya kayak apa nggak tahu, cari selera aja kayak gitu. Jadi 1 gelas kan teman-teman ya. Nenekku sudah anteng. Oh ya teman-teman, ini ada sisa rotiku tadi malam ya, nggak habis karena tadi malam nenek itu bangun, aku ganti pampers, jadi aku tuh terasa kayak lapar gitu, aku makan roti ini ya. Dan ini ada sisanya. Dan ini untuk roti ini aku beli sendiri, dan ini bermacam-macam. Aku titip sama Bu Bos ya, sebab kemarin itu perjanjian agent itu uang sarapan aku itu diganti sama uang kayak gitu, karena takutnya
Kenapa aku minta seperti itu, nanti takutnya apa yang diberikan majikan gak selera sama aku ya teman-teman, kayak gitu. Jadi aku itu pilih sama Ejan kalau bisa biar aku aja ganti sama uang aja, biar aku beli sendiri seperti itu. Jadi sekarang yuk kita sarapan dulu yuk, sebab sekarang sudah jam 7 lebih. Dan sebelum aku nyapu ngepel, aku mau sarapan dulu sebab sudah kerasa kayak gitu ya, lapar sebab malam itu kan bangun-bangun gitu. Jadi aku sarapan dulu, nanti lanjut sudah sarapan aku nyapu ngepel kayak gitu ya. Sudah nyapu ngepel ya, mungkin nanti aku nggak tahu lagi bersih apa di teras atau di mana kayak gitu. Yang jelas aku itu bersihkan di bawah aja ya, nggak di atas tempat tidur majikan kayak gitu. Dan majikanku sudah pergi main golf daripada jam 5 subuh gitu. Nah, aku lanjut sarapan yuk teman-teman, sarapan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Sebab sekarang hari Jumat ya, jadwalnya majikanku itu Pak Bos itu dengan Bu Bos itu main golf dia jam 5 pagi. Ini ada wijen hitam, kacang, dan di dalamnya ada kismis. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ya, katanya ada yang bilang kalau kita sarapan pagi roti itu bikin gendut badan, tapi gimana lagi ya teman-teman, aku kayaknya kalau pagi itu makan nasi goreng atau apa itu belum selera. Jadi kalau kayak makan roti-roti biskut seperti itu boleh juga, tapi kayak nggak lama kenyangnya kayak gitu. Kalau ini kan makan roti, nanti makan nasinya sudah jam 1, kadang-kadang sudah beres nenek baru makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak manis, tidak ada pahitnya sedikit, dan kayak ada sedikit gurih dari susu segar tadi ya teman-teman. Coba rotinya ini nggak terlalu manis ya. Dulu waktu aku di Malaysia, pagi-pagi itu sarapan sudah jam 10 ya teman-teman, karena aku masuk kerja itu jam 10.30 ataupun setengah 11. Jadi aku itu sarapannya sudah jam 10. Terkadang aku makan kayak nasi lemak ya, nasi uduk. Kalau kayak kita di Indonesia ya nasi uduk kayak gitu. Kalau di Malaysia kan nasi lemak. Jadi kalau dulu sudah jam 10 perutku sudah mau nerima kayak gitu, sarapan dengan nasi uduk ataupun mie goreng kayak gitu. Kalau masih di bawah jam 10 itu belum nerima teman-teman. Awal aku mulai sarapan pagi dengan roti ini mulai aku masuk Malaysia ya tahun 2012. Jadi waktu itu aku bekerja dengan Cina juga, jaga akun. Jadi mulai dari situ aku itu setiap pagi itu dibelikan sarapan pagi roti. Mulai dari situlah teman-teman aku kayak terbiasa gitu, bisa yang lainnya sarapan apa kayak gitu, tapi perutku nggak terlalu nerima kayak gitu. Kalau masih di bawah jam 7 masih di bawah jam 10 teman-teman. Tapi kalau sudah jam 10 tak kisah lah, maksudnya nggak apa-apa kayak gitu, apa aja. Dan di Taiwan juga seperti itu kayaknya ya. Coba aku cicip yang nggak tahu ini Ambon, nggak tahu coklat.
bukan abon ya teman-teman, kacang kayak kacang di blender gitu. Dan di atas ada cucunya nenek yang poluan itu, sebab dia nanti kerja malam, jadi dia pulang udah 3 hari dan fisik ya teman-teman. Jadi kalau pas mandiin nenek itu dia bantuin kayak gitu, kayak tadi nenek dia bukan manggil aku ya sebenarnya, dia kayak apa, kakinya kram gitu, dia jerit-jerit terus dia turun, dikirainnya dia kenapa. Alhamdulillah dia orangnya sangat ramah gitu. Kalau kayak nenek ngapain gitu manggil akunya lambat karena aku mandi gitu, dia mau gantiin, mau nolongin lah kayak gitu ya teman-teman, mau bantu kayak gitu, mau dilihatin, mau ditanya apa, kalau mau minum dia beli minum. Itu anak majikanku yang nomor 3 ya. Jadi semenjak aku di sini nih, semenjak si nenek mulai sakit, itu kalau kayak ganti shift gitu, kerja kan kalau kayak poluan gitu kan kerjanya ada shift malam juga, ada shift siang gitu ya teman-teman. Kalau malam itu dia jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kalau malam jam 6 malam sampai jam 6 pagi kayak gitu. Jadi dia tuh di rolling seperti itu. Sekarang semenjak nenek sakit dan ada aku di sini, dia selalu pulang ke rumah gitu kata mamanya. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah habis rotinya 1, mungkin 1 lebih sedikit ya, dan kopinya 1 gelas. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Jangan lupa bantu aku like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk yang telah menonton, dan jangan lupa nantikan videoku selanjutnya. Bye bye. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.